Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafani Halfia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301066. Di sini saya akan menjelaskan terkait retrofit dan juga menampilkan cuaca dan juga gambar dalam bentuk album pada Android Studio. Nah, pertama-tama itu di bagian Gradle itu kita tambahkan 3 implementation, yaitu retrofit. Selanjutnya yang pertama itu untuk penampakan cuaca. Di sini saya punya model untuk weathernya. Di sini tuh ada pertama itu ada object main. Nah, main ini tuh fokus untuk menampilkan suhu. Sedangkan objek weather itu tuh untuk menampilkan deskripsinya gitu. Apakah cuaca itu hujan atau light atau kayak lagi cerah gitu. Nah, itu semuanya kita masukkan ke dalam weather response. Nah, di sini tuh dia untuk nampilin nanti list-list dari deskripsi cuacanya gitu. Sedangkan di main ini dia nampilin suhu kelembapan cuaca tersebut. Kemudian di sini ada interface weather API yang dimana kita panggil datanya itu menggunakan get dari base URL-nya itu data 2.5 weather. Nah, di sini adalah function get weather by city. Ini tuh kita set parameter key ini untuk menampilkan kita isi parameter key ini nantinya dengan kotanya gitu. Misalnya Jakarta, Bandung dan segala macam. Terus juga ada app ID itu tuh buat nampilin API key dari data kita. Terus juga buat units ini buat nampilin suhunya nanti dan kita set sebagai metric. Metric ini untuk Celsius. Dan terakhir itu kita call weather response-nya, itu kita mengembalikan nilai call ini dari weather response yang tadinya udah kita set di weather model tadi. Selanjutnya itu ada weather fragment-nya. Nah, di weather fragment ini kayak biasa kita set binding-nya. Terus ini API key-nya itu, ini API key yang punya saya. Terus kemudian di sini kita panggil fungsi get weather itu tuh dengan kota Jakarta yang akan ditampilkan nanti itu kota Jakarta. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk coding get weather-nya itu kita taruh retrofit-nya itu dari base URL-nya itu dari API Open Weather Map yang saya dapat dari browser gitu ya. Nah, kemudian ada dua variabel yaitu service dan juga call. Ini tuh buat memanggil instance API weather API kita dan juga menampilkan get weather by city-nya gitu. Selanjutnya itu tuh ada ini kayak call and queue, kayak callback weather response ini itu tuh menampilkan temperatur dan deskripsinya dengan menampilkannya itu melalui text view yang udah kita taruh di XML-nya gitu. Jadi itu tuh ada TV temp untuk temperatur dan TV dash untuk deskripsinya. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak kebaca itu akan muncul toast, yaitu gagal memuat data. Nah, kemudian di sini ada juga function untuk on failure-nya, itu ketika dia gagal memanggil datanya. Nah, itu tuh dia akan muncul pesan error terus ada message-nya gitu. Dan yang terakhir itu kita pakai on district view buat menghindari memory leak. Nah, untuk layoutnya ada di bagian sini. Nah, di sini tuh akan ada kota, TV city, terus juga ada TV time-nya, temperaturnya, sama ada deskripsi, itu tuh ini TV dash-nya sama TV icon-nya. Itu akan ada icon-nya. Dan yang terakhir itu ada button refresh untuk kita refresh keadaan cuacanya. Cuma karena keadaan cuaca itu nggak mungkin berganti per detiknya, jadi kemungkinan bergantinya itu paling setiap beberapa menit atau beberapa jam gitu. Selanjutnya untuk gambar makanannya itu tuh ada di meal model. Nah, di meal model ini pertama itu tuh variabel kayak ID meal, terus string meal, meal time,
string instruction, terus kategori, area, sama beberapa ingredient lainnya. Dan itu tuh kita masukkan ke dalam list di sini, di dalam variable meals-nya. Jadi itu tuh menampilkan list-list dari meal modelnya. Nah, kemudian di sini ada picture API service-nya, itu kita panggil menggunakan get, dan kita base URL-nya itu dari search PHP. Dan di sini buat get all meals-nya kita tuh minta buat menampilkan seluruh makanannya dari uh, uh, untuk menampilkan seluruh makanan ke meals response. Kemudian di sini ada objek PIC API client. Nah, di sini tuh base URL-nya itu kita ambil dari the meal.db. Nah, kemudian di sini ada API service yang kita ambil dari tipe API service by lazy. Nah, lazy ini artinya adalah retrofit yang dibuat saat properti ini pertama kali dipanggil gitu. Jadi nggak langsung saat aplikasinya dijalankan gitu. Terus ini kita hubungin ke PIC service melalui get tadi. Selanjutnya itu adalah picture adapter, kelas picture adapter. Nah, di sini tuh kita inisialisasi mealsnya itu adalah berupa list-list dari meal modelnya. On item click ini adalah fungsi callback dari meal modelnya tadi. Kemudian di sini ada inner class picture view holder. Ini tuh kita panggil dari item photo binding yang udah ada di sini, item foto XML ini. Nah, itu tuh pakai ada image food sama ada TV food name gitu. Dan ini aku pakai saya pakai card view biar rapi adapter tadi. Nah, di sini seperti biasa kita panggil bindingnya pakai item foto binding tadi. Kemudian pada onBind view holder ini kita tuh di variable meal ini kita ngambil position dari meals tadi. Kemudian di sini kita panggil nama makanannya menggunakan binding, dan kita menggunakan glide untuk menampilkan gambarnya tadi ke emulator kita gitu. Ada holder item view set on click listener, kita kasih aksi yang dimana kalau diklik semua data itu akan kekirim ke activity detailnya nanti. Dan yang terakhir itu ada get item count, itu tuh menampilkan berapa banyak data yang akan jumlah semua data yang akan ditampilkan nanti. Selanjutnya itu tuh adalah fragment picture-nya. Di sini seperti biasa kita gunakan binding untuk memanggil layout-nya di sini. Setelah itu pada on view created itu tuh kita panggil load meals-nya agar dia dapat ditampilkan. Dan untuk codingan load meals-nya itu kita menggunakan lifecycle scope, yang dimana terdapat dua variabel yaitu response dan juga meal, yang dimana response ini kita hubungin ke PIC API client-nya API service tadi buat tampilin seluruh makanannya. Dan meals ini kita manggil dari response dan list dari meal model yang ada. Kemudian kita hubungkan ke adapter, yaitu PIC adapter, dan terdapat intent untuk menampilkan picture detail class picture detail activity gitu. Jadi ketika ditekan salah satu gambar itu, maka akan masuk ke pic detail activity yang ada nama, gambarnya, kategori, area, instruksinya, dan ingredient lainnya. Kemudian di sini kita juga menampilkan RV Gallery menggunakan layout manager, dan grid layout manager ini kita set 2, jadi terlihat akan ada seperti dua album gitu. Album dengan 2 grid gitu. Kemudian juga kita set RV Gallery-nya agar dapat muncul di adapter juga. Dan akan muncul gagal memuat data apabila terjadi error atau kesalahan. Dan selanjutnya tetap kita menggunakan on destroy view agar menghindari memory leak.
Dan yang terakhir itu adalah picture detail activity-nya, yang dimana ini tuh akan tampil ketika salah satu dari gambar tadi ditekan gitu. Seperti biasa kita menggunakan binding ya. Dan untuk menampilkan layoutnya kita pakai binding, kemudian kita ambil data dari intent tadi, nama, email, gambar, kategori, area instruksi, dan lainnya, deskripsi lainnya itu akan ditampilkan. Kemudian kita akan tampilkan kalau misalnya namanya nggak ada, itu akan muncul no name. Dan kategorinya akan muncul, kategorinya itu apa, areanya apa, terus ingredientsnya akan ditampilkan, dan instruksinya juga ditampilkan. Dan kita menggunakan glide untuk menampilkan gambar-gambarnya, yang dimana kita itu menampilkan dari image URL ini. Nah, di sini terdapat layout untuk picture detail activity-nya ini. Di sini pakai card view agar terlihat lebih rapi, dan kemudian ada nama makanan, terus ada image detail, terus ada nama makanannya, terus ada kategori, ingredients, sama instruksinya. Itu tuh penjelasan detail mengenai makanannya. Kemudian juga untuk fragment picture-nya itu ada di bagian sini. Itu tuh RV gallery aja, jadi kayak album-albumnya itu kita sebut sebagai RV gallery. Kemudian seluruhnya itu kita masukkan itu ke dalam fragment home. Nah, di sini kita tambahkan dua button baru, yaitu button cuaca dan juga button food picture gitu ya, dimana button cuaca ini akan mengarah ke weather fragment, dan button food picture-nya akan mengarah ke fragment picture. Dan untuk di layoutnya juga sudah ditambahkan. Nah, ini untuk button cuaca dan juga button food picture. Kita akan mulai running emulatornya. Nah, seperti biasa ini kita harus login dulu. Loginnya udah kesimpan, jadi langsung login aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada lihat cuaca dan lihat gambar. Nih, lihat cuaca, maka akan muncul menampilkan temperaturnya itu 28,77 Celcius dengan deskripsi cuacanya itu adalah broken clouds. Juga kalau di refresh nggak akan langsung ke refresh karena cuaca nggak berganti dengan cepat. Selanjutnya untuk lihat gambar itu akan menampilkan beberapa makanan dari API yang udah kita pakai. Totalnya ada 24 makanan kurang lebih, yang dimana kalau kita pencet itu dia akan masuk ke picture detail tadi, menampilkan nama, kategori, area, ingredient, sama instructionnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.